Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari senantiasa berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tema kita adalah aktualisasi dakwah digital. Dakwah artinya haqqun nasi 'alal khairi wal huda, mengajak orang lain untuk ke arah kebaikan dan petunjuk. Wal amru bil ma'ruf, menyeru untuk berbuat yang baik-baik. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah hal-hal yang mungkar. Yafuz bisa ada di dunia wal akhirah, agar bahagia tidak hanya dunia saja, tapi bahagia akhirat. Dalam kaitan ini, sesungguhnya seorang muslim pada dasarnya punya kewajiban untuk mengajak terlebih dirinya sendiri dan orang lain menuju kebaikan itu. Dan kebaikan yang paling tinggi adalah al-imanu billah. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang dunia dakwah, ini mengalami fase-fase perubahan dari masa ke masa. Hari ini kita hidup di dunia yang serba digital. Memang dakwah-dakwah yang konvensional yang disampaikan oleh para dai secara langsung ke mad'u, ke jamaah, tetap saja dilakukan. Tapi dengan terjadinya pergeseran ini, mau atau tidak mau, dalam rangka menjawab kebutuhan dakwah itu sendiri, seorang dai pun harus paham tentang dunia digital dan lalu kemudian terjun ke dalam dunia digital untuk melaksanakan dakwah. Sekitar bulan Januari tahun 2022, Komisi Dakwah MUI Pusat melaksanakan Multaqah Duat Nasional, di mana termasuk materi terpenting di dalamnya adalah menyampaikan kepada seluruh dai agar faham dan lalu kemudian memanfaatkan dunia digital sebagai media dakwah. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah memang dakwah via digital ini diperlukan? Yang perlu sekali, mengingat semakin banyaknya masyarakat yang memang menggunakan, memanfaatkan dunia digital sebagai bagian dari kehidupan mereka. Ketika seorang dai tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, maka akan menjadi sulit bagi dia untuk dapat laksanakan dakwah secara maksimal. Dalam Al-Quran secara tersirat, Allah sudah sampaikan kepada kita, tertuang dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajak, serulah menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini salah satunya adalah dilakukan dengan cara menyesuaikan dakwah yang dilakukan
dengan kondisi yang berkembang di dalam dunia mad'u atau masyarakat yang mau diajak dakwah dan kalau hari ini masyarakat kita, sahabat yang dirahmati Allah, hidup dalam dunia digital, maka bagian dari dakwah bil hikmah itu adalah kita masuk ke dalam dunia digital, melakukan dakwah demi dakwah dari satu judul ke judul yang lain dengan tema dan tujuan yang sama. Temanya adalah mengajak orang lain menuju kebaikan, petunjuk, mengerjakan perbuatan yang baik, meninggalkan kemaksiatan, agar orang yang diajaknya bisa bahagia dunia dan akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, para dai yang melek digital adalah dai yang cerdas, sebab mereka menyesuaikan keadaan mad'u, objek dakwah, dengan keadaan yang berbeda. Kita bisa lihat, tidak sedikit dai-dai yang ada ini memang memanfaatkan dunia digital untuk dakwah yang mereka. Dan ini perlu kita lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, maka sebab itu, di tengah maraknya ajaran-ajaran dalam tanda kutip yang beraroma ketidakbaikan, seperti ajakan tentang permusuhan, perpecahan, ketidakrukunan, ujaran kebencian, maka para dai perlu hadir dalam dunia yang sama untuk menyeimbangkan keadaan yang tengah berkembang. Jangan sampai kemudian kita tertinggal jauh oleh orang-orang lain yang memanfaatkan dunia digital sebagai bagian dari dakwah yang mereka lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, yang kami maksud tertinggal tadi adalah, mari kita perhatikan, bukankah banyak orang-orang yang memang menyampaikan pikiran-pikiran mereka, ajaran-ajaran mereka, agar orang lain bisa mengetahui, bisa memahami, lalu kemudian membentuk mindset orang-orang yang melihat hal yang sama kita harus lakukan juga. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh para dai adalah, satu, harus menguasai alat-alat digital yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah. Jangan alergi dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Yang kedua, kita harus punya satu persepsi bahwa memang sudah saat untuk membuat ikhtiar yang maksimal menyampaikan ajaran kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Tidak sedikit di antara masyarakat dunia ini yang menjadi warga virtual, dan disitulah kemudian ruang-ruang digital itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga, kita harus pastikan sebab yang kita sampaikan ini adalah ajaran tentang kebaikan, ajaran tentang ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan bahwa yang kita sampaikan sudah diracik dengan sebenar-benarnya, sehingga masyarakat ketika melihat sajian itu, mereka menjadi tertarik dan semakin suka. Yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati Allah, ikhtiar sudah dilakukan, dakwah digital terus dilakukan, tapi
jangan tinggalkan dakwah non-digital. Tetap saja kita lakukan dakwah baik yang konvensional maupun yang digital. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang secara konsisten kita lakukan, Allah akan jadikan kita di antara dai-dai, orang-orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah, dan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.